Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilar Prasetyo, mahasiswa Universitas Esa Unggul, kampus Kebonjeruk, Jakarta Barat, dengan nomor NIM 202008011420. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan UAB. UAB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ada 5 pembahasan yang akan saya presentasikan, yaitu ada pengertian UAB, yang kedua pemakaian huruf, 3 penulisan kata, 4 pemakaian tanda baca, 5 penulisan unsur serapan. Pengertian UAB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. 2. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf A. Ada huruf abjad. Huruf abjad adalah sistem penulisan yang menuliskan semua fonem kecuali vokal. Contohnya itu, huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Huruf vokal adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Huruf vokal melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Dalam bahasa Indonesia, huruf konsonan terdiri 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, I, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah penggabungan 2 huruf konsonan tertentu yang membentuk suatu intonasi yang baru. Contohnya KH, nge, nya, dan sy. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? A-nya A besar yang ada di awal. Dia membaca buku. B-nya huruf besar atau huruf kapital. Catatan,
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Pembahasan kedua, penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. B. Berimbuhan. 1. Imbuhan. Imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Contoh imbuhan: awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, mempermudah, kemauan, perbaikan. Catatan: imbuhan yang diserapkan dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya suku isme, seniman, kamerawan, gerejawi. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, hati-hati, berjalan-jalan. Catatan: bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat-surat kabar, jadi diulang. Rak buku, rak buku, kapal barang, kapal barang. Selanjutnya D. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, kambing hitam, orang tua. E. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah pemisahan sebuah kata menjadi suku kata, baik diucapkan, ditulis, atau ditandatangani. Contohnya, jika di tengah kota terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalnya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah, main, niat. Catatan: bangkrut, bangsa, ikhlas. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Mari berangkat ke kantor. Cincin itu terbuat dari emas. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati?
H. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Misalnya, contoh dari singkatan ada A.H.Nasution Abdul atau Abdul Haris Nasution, MBA Master of Business of Administration, SO Sarjana Komunikasi, SDR atau saudara singkatannya. I. Angka dan bilangan. Angka adalah sebuah simbol digunakan pada bilangan untuk menggambarkan nomor pada notasi posisional di sistem bilangan. Angka Arab atau angka Romawi, contohnya angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi I, II, III, PP, PI, dan seterusnya. G. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan ya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan ya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual, majalah ini boleh kau baca, bukuku bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. K. Kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Pembahasan ketiga, pemakaian tanda baca. A. Tanda baca titik, tanda titik. B. Tanda koma. C. Tanda titik koma. D. Tanda titik dua. E. Tanda hubung. F. Tanda pisah. G. Tanda tanya. H. Tanda seru. I. Tanda elipsis. J. Tanda petik. K. Tanda petik tunggal. L. Tanda kurung. M. Tanda kurung siku. N. Tanda garis miring. O. Tanda peningkat atau apostrof. Contohnya sebagai berikut. Pembahasan keempat, penulisan unsur serapan. Kata unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. 1. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. 2. Penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.